di antara hal-hal yang membuat manusia itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dunia, kecintaan yang besar terhadap dunia. Ada orang yang dalam keadaan papa dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat diberikan berbagai nikmat kehidupan dunia dia kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu menyatakan, saya tidak khawatir kalau dunia itu disempitkan bagi kalian. Justru yang saya khawatirkan, kata Rasulullah SAW, ketika dunia itu sudah dibentangkan kepada kalian, dan itu yang akan membuat kalian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Infitar. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang permulaan keadaan pada hari kiamat saat langit itu terbelah, kemudian bintang-bintang berjatuhan, serta laut itu meluap, isi dari kuburan semua kemudian juga dibangkitkan, sehingga manusia pada saat itu kemudian mengetahui alibat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia mengetahui apa yang telah dia lakukan, apa yang dia sudah persiapkan untuk hari kiamat, ataupun yang dia tunda-tunda, tidak sempat untuk melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia. Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terperdaya dari Tuhanmu yang maha mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan sebutan al-insan. Insan itu adalah maknanya makhluk yang banyak lupa. Manusia itu sering lupa bahwasanya dia sesungguhnya tidak punya apa-apa, kemudian diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang ketika lahir dia berpakaian, semuanya itu telanjang. Tidak ada yang pakai jas seperti ini, tidak ada pakai pakaian bagus. Tapi manusia lupa bahwa ketika dia lahir, dia sesungguhnya tidak punya apa-apa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, makhluk yang banyak lupa, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terperdaya, lalai terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu asma-Nya, yaitu Al-Karim. Bukan nama-nama yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Yang ini isyaratnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, sehingga la yanbaghi ayyuqabal al-karim bil af'alil qabihah.
tidak pantas kalau manusia itu kemudian menghadapi zat yang mulia ini dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi kenapa disebutkan dengan Birabbikal Karim, dengan Tuhanmu yang maha mulia. Kalau orang mulia itu biasanya kemudian harusnya kita memuliakannya. Memuliakannya adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap orang yang mulia itu. Kalau kita menghadap kepada pembesar yang kemudian kita muliakan, maka kita pasti akan melakukan hal-hal yang baik, menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemuliaan. Menghadap raja, pakaiannya biasanya bagus, apa yang tidak baik kemudian diperbaiki. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini seakan-akan mempertanyakan, wahai manusia yang banyak lupa, apa yang membuat kamu itu lalai, memperdaya kamu dari Tuhanmu yang maha mulia? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, ada banyak hal yang membuat manusia itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kehidupan dunia ini memperdaya kamu. Jadi di antara hal-hal yang membuat manusia itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dunia, kecintaan yang besar terhadap dunia. Maka kemudian sesungguhnya dunia adalah satu karunia yang seharusnya kita juga berhati-hati. Ada orang yang dalam keadaan papa dia banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat diberikan berbagai nikmat kehidupan dunia dia kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak punya, dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah diberikan kekayaan mulai lupa. Tambah banyak, tambah lupa lagi. Tambah banyak, tambah lupa lagi. Dan memang ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menyatakan, saya tidak khawatir kalau dunia itu disempitkan bagi kalian. Justru yang saya khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dunia itu sudah dibentangkan kepada kalian, dan itu yang akan membuat kalian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di khawatim surah Ali Imran kita juga akan mendapatkan isyarat antara hal yang membuat manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala adalah taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Bolak-baliknya orang kafir di negeri, bagaimana mereka itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia, bagaimana mereka itu mempertontonkan sesuatu yang sesungguhnya tidak benar, sehingga orang-orang yang beriman kalau kemudian lupa tentang hal itu, boleh jadi akan mengikuti perilaku mereka yang tidak benar. Jadi boleh jadi akan mengikuti perilaku mereka yang tidak benar, atau menganggap perilaku mereka itu sebagai satu hal yang biasa. Kita kemudian mungkin di dalam kehidupan seperti sekarang, ada yang dulunya merupakan sesuatu yang tabu, tapi ketika sudah banyak dilakukan oleh orang, maka seakan-akan hal yang tabu itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Cara berpakaian yang tidak benar misalnya, atau muda-mudi yang boncengan. Kalau dulu biasanya kalau laki-laki perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan jalan, orang-orang itu memperhatikan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah mulai bahkan tunangan oleh orang tuanya suruh bawa itu. Ini kan bagian dari hal yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai agama, kan tapi
mulai ditinggalkan oleh orang karena kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa, padahal itu sungguhnya adalah apa-apa. Jadi taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kalau kata Syekh As-Sa'di, ada hal yang bisa membuat manusia terperdaya. 3 hal yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Pertama adalah tahawunun li huquqillah, karena meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor pertama yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala adalah tahawun li huquqillah, karena meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak dari Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alla tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dan itu kemudian dibuktikan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ini sungguhnya dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang berhak untuk disembah. Kita diberikan karunia berbagai nikmat atau tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetaplah zat yang berhak untuk disembah. Nah, di antara hal yang membuat manusia lalai, kata Syekh As-Sa'di, adalah at-tahawun li huquqillah, meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang tidak penting untuk dipenuhi. Sehingga ketika ada seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya karena tertipu oleh dunia, sudahlah nanti, atau mungkin tidak perlu. Jadi tahawun, meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kata beliau adalah ihtiqaran li'adzabihi, karena menghina, ihtiqar, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahwasanya azab dari Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang patut untuk diperhitungkan. Kan ada juga komentar manusia, sudahlah, tidak apa-apa itu. Masalah azab itu terserah deki, terserah pada hari kiamat. Jadi ihtiqaran li'adzabillah. Padahal sesungguhnya kalau kita merenungkan bagaimana sesungguhnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang mampu untuk menanggungnya. Kalau kita merenungkan tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan junudullah, tentara Allah Subhanahu wa taala, ya semua makhluknya. Maka kita akan melihat misalnya umat terdahulu, ada yang meninggal karena air disapu banjir bandang umatnya Nabi Nuh. Ada yang meninggal karena rih sarsarin atiyah sakhara alaihim sab'ata ayali wa thamaniyata ayami. Ada yang digulung oleh angin, bukan angin sepoi-sepoi. Kalau angin sepoi-sepoi enak itu. Sab'ata ayam, sab'ata layali wa thamaniyata ayam. 7 malam dan 8 hari digulung oleh angin. Jadi angin sungguh juga bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan sayhatan wahidah, karena suara yang memekakan telinga kita, sehingga kita akan dapatkan kaum yang langsung meninggal dunia karena teriakan keras. Jadi hal yang kedua yang menyebabkan manusia itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, adalah ihtiqaran li'adzabillah, karena menghina
Seakan-akan azab Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang diperhitungkan. Kalau siksaan manusia itu mungkin bisa kita tanggung. Hukuman misalnya, hukuman di dunia bisa jadi manusia itu dapat keringanan, bisa jadi manusia itu menjalaninya. Akan tapi azab Allah Subhanahu wa taala, apalagi azab al-akhirah, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak mampu manusia untuk menanggungnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, gambaran tentang siksa yang nanti akan dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit itu gosong, nadijat juluduhum, kulit itu gosong. Kalau kulit gosong itu biasanya sudah tidak merasakan lagi. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab, maka diganti, diperbaharui lagi menjadi kulit yang baru, sehingga dengan demikian mereka tetap merasakan yang namanya azab itu. Ya, kalau sudah kosong kulit, misalnya kalau ada yang tebal itu, kalau tebal itu tidak merasakan apa-apa itu. Kalau gosong itu sudah tidak merasakan apa-apa. Tapi demikian kemudian kita lihat bahwa di dalam Al-Quran mengisyaratkan kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kami ganti dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya mereka itu merasakan azab. Apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini itu adalah hanya sebagian kecil minal adabil adna, kata Allah Subhanahu wa taala, dunal adabil akbar, dari azab yang rendah, dunal adabil akbar, bukan azab yang besar. Karena nanti al-adabul akbar yang sebenarnya nanti akan dirasakan oleh manusia di akhirat, ihtiqaran li'adabillah. Atau yang ketiga, kata Syekh Sa'di, adalah karena manusia itu adamul iman, tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada keimanan terhadap hari akhir. Dan ini memang yang banyak terjadi kepada manusia. Sebab ketika manusia itu mengimani bahwasanya dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa itu? Nikmat penciptaan. Alladzi khalaqaka, ay ja'alaka sawiyan mu'tadilal qama muntasibaha fi ahsanil hayat wal iskal. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya diciptakan, akan tapi bentuknya itu sempurna, fasawwaka fa'adalak, seimbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alladzi khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Jadi kita pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, dan ini bagian dari nikmatan yang sangat berharga. Kita merasakan semua apa yang ada di alam ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Khalaqaka, Allah yang telah menciptakan kita. Dan bukan hanya menciptakan, tapi penciptaan kita itu adalah penciptaan yang sempurna. Fasawwaka, disempurnakan. Di dalam ayat yang lain yang sudah kita bahas, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik. Ini manusia adalah seimbang.
Coba kalau kita berkaca, bagaimana rupa kita. Sesungguhnya ini adalah satu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sama, mereka diberikan nikmat khalq, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia itu yang diberikan pertama dalam bentuk fisiknya adalah bentuk yang paling sempurna. Kedudukannya itu sempurna. Ada mata kanan, mata kiri, ada telinga kanan, telinga kiri. Sehingga seperti saya yang memakai kacamata itu sudah ada tempatnya. Artinya itu semua kemudian dalam desain yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Dengan tangan, dengan kaki yang seperti itu bagian dari penciptaan yang sempurna, sehingga manusia bisa melakukan apa yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluknya yang lain. Ada di antara makhluk-makhluknya misalnya yang diberikan kaki 4, maka untuk merayap misalnya mereka itu kesulitan. Tapi manusia karena diberikan dalam bentuk yang sempurna, dia bisa melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi posisi tangan dan kaki itu kan seimbang, termasuk juga susunan anggota tubuh, semuanya itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Wala nudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Nanti di mana? Di akhirat itu siksa dari yang kecil itu memang berulang seperti itu. Orang dikasih apa? Yang kafir lah yang berbahasa. Jadi siksaan itu dari yang kecil itu tidak apa yang disampaikan tadi, setiap kita mengelupas atau ganti dengan nanti yang usah. Apakah urutan siksa itu kacamatanya di kacamata kita itu dari yang kecil yang besar itu nanti akan merasakan. Enggak, maksudnya di sini di dunia ini sesungguhnya adalah minal adzabil adna. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan hanya sebuah peringatan. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Adna itu yang paling bawah. Jadi adna itu al-adab al-adna. Al-adna itu artinya yang paling bawah. Artinya apa yang dirasakan oleh manusia itu sungguhnya adalah azab yang paling kecil itu. Yang tujuannya itu adalah membuat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau misalnya termasuk bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak ada azab itu. Itu hanya sekedar peringatan pada umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu mereka ingkar terhadap nabinya itu langsung kemudian habis gitu. Tapi kita sesungguhnya adalah umat yang diberikan satu kemuliaan tersendiri, diberikan satu keistimewaan. Kita diberikan tenggang waktu yang cukup banyak untuk apa? Untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa itu masih belum sampai kerongkongan, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat. Malam yugharghir, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubatan abdi. Malam yugharghir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama dia itu nyawanya belum sampai kerongkongan. Jadi kesempatan kalau umat Nabi Muhammad SAW itu sungguhnya panjang, sehingga setiap saat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Setiap saat kita masih diberikan kehidupan, sesungguhnya itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, bukan malah menambah kesalahan-kesalahan. Itu adalah kesempatan bagi manusia untuk bertaubat. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan tenggang waktu sampai ajal itu sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan, itu sudah bukan waktunya untuk bertaubat lagi. Sebelum itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi kalau dibandingkan dengan adab di akhirat, maka sesungguhnya sekali lagi adab di dunia itu adalah sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan adab di akhirat. Karena adab di akhirat itu sesuatu yang sekali lagi tidak terbayangkan. Jadi kembali Allah Subhanahu wa taala kemudian sesungguhnya mengingatkan kepada manusia. Kenapa manusia itu kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang telah pertama memberikan kita nikmat kehidupan, khalaqaka, nikmat hidup. Dengan hidup kemudian kita merasakan berbagai nikmat yang ada di dunia ini. Yang kalau kemudian mati itu kelezatan semuanya tidak ada itu. Makanya Rasulullah kan mengingatkan, aksiru fi dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan kelezatan, yaitu kematian. Karena kalau mati ya sudah, semua bentuk kenikmatan itu tidak ada lagi. Kenikmatan jasmani itu kita rasakan karena kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqaka fasawwaka, dan bukan hanya sekedar nikmat penciptaan itu, akan tapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan baik dalam bentuk fisik ataupun juga dalam bentuk non fisiknya. Semua itu sempurna, lahir batin. Bentuk fisiknya adalah seperti ini, semua itu berjalan dengan baik. Dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya sangat-sangat sempurna. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana sesungguhnya bagusnya kita, ya kita bisa berkaca lah kalau masuk ke kebun binatang. Itu kan berbagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada semua di situ. Di kebun binatang. Coba berkaca, siapa yang paling ganteng? Manusia. Manusia paling sempurna. Baik nanti cara makannya itu kan juga beda. Cara makan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Burung dengan matuk-matuk itu kan langsung dengan mulutnya, manusia itu dengan tangannya bisa dikunyah, bahkan kemudian semua itu bisa masuk ke perut manusia itu. Semua berbagai nikmat itu kan semuanya itu bisa dirasakan oleh manusia itu. Semua kepala itu, mulai dari kepala ikan teri sampai kepala kerbau itu masuk semua itu. Kalau kata teman saya, kecuali kepala sepur itu kereta api, itu pun karena keras itu. Jadi semuanya itu. Tapi kemudian kita lihat, bandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu. Makanannya itu kan terbatas. Burung itu, coba makanannya apa? Ya, paling mereka itu kan mencari-cari beras itu. Sekarang musim padi itu kan mencari-cari beras. Kalau kemudian diberikan daging tidak mau mereka. Dikasih upah juga nggak mau. Binatang yang lainnya, kucing misalnya, ada yang tidak mau diberi beras, tidak mau. Coba, ini bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ya Pak, dan kita lihat itu, semuanya masuk itu kan. Jadi semuanya masuk. Ini bagian dari nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Coba berbagai nikmat yang kita lihat itu, buah-buahan masuk, daging-daging masuk, ubi-ubian masuk, sayur-sayuran masuk.
Itu kalau kemudian kita bandingkan, itu kan merupakan bagian dari makanan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Marmuci itu kan hanya makan sayur-sayuran, tidak mau kepada yang lainnya. Ada yang hanya makan daging, tidak mau kepada yang lainnya. Ada yang makan ikan, tidak mau kepada yang lainnya. Ada yang makan beras, jagung, tidak mau kepada yang lainnya. Tapi manusia semuanya itu, semuanya bisa masuk. Ini bagian dari nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak disadari oleh manusia. Jadi fasawwaka dalam bentuk fisik pun kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, bisa merasakan semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bentuknya sayur-sayuran masuk, ikan masuk, daging masuk, ubi-ubian masuk, semuanya itu. Itu bagian dari nikmat. Sempurna manusia itu. Dalam bentuk fisik bisa merasakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan nikmat berupa yang non-fisik, akal, sehingga dengan akalnya manusia itu bisa mengembangkan apa yang kita lihat dengan berbagai kemajuan teknologi itu karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal. Dan itu yang membuat manusia sesungguhnya juga mulia di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk kenapa Nabi Adam alaihissalam itu kemudian malaikat diperintahkan untuk sujud kepada beliau karena karunia akal, karunia ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Jadi artinya manusia kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian itu dalam bentuk yang paling baik. Kenapa kemudian manusia membalas nikmat yang sempurna itu dengan hal yang tidak baik? Ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat kehidupan, kesempurnaan penciptaan, maka tidak layak sesungguhnya manusia itu membalas nikmat yang sempurna ini dengan hal-hal yang tidak baik. Kita sudah diberikan nikmat, kenapa kemudian kita membalas nikmat itu dengan sesuatu yang tidak benar, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di ayat-ayat berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang manusia. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, sungguhnya kalian mendustakan ad-din, agama. Kita sudah bahas tentang makna ad-din itu tentang yaumul qiyamah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin, bahwasanya manusia itu ada yang menjaganya. Malaikat yang mulia yang mencatat semua apa yang dilakukan oleh manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan dari manusia yang keluar itu kecuali ladaihi raqibun atid. Itu ada catatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwasanya manusia itu ada yang mendampinginya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua malaikat muwakkalani yang mendampingi kita, mencatat semua apa yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah zalim terhadap manusia, karena manusia kemudian dicatat semuanya. Ketika manusia menyadari bahwa ada pengawasan melekat seperti itulah,
maka sesungguhnya dialah yang akan bisa berpantang dari hal-hal yang tidak baik. Tapi bagi yang tidak menyadari atau bahkan meremehkan tadi, maka mungkin saja dia akan tetap melakukan perbuatan maksiatnya. Jadi sekali lagi di antara hal yang disyaratkan kalau kata Syekh Sa'di adalah adamul iman billah wal yaumil akhir, yang di sini kemudian disebutkan dengan biddin, tidak beriman dengan hari akhir. Dan itu yang memang pada masa Rasulullah SAW sangat ditekankan. Makanya seperti yang saya sering katakan, dua hal yang sering disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari 6 pokok keimanan, itu adalah al-iman billah dan al-iman biyaumil akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sebab ketika manusia menyadari bahwasanya dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan, maka dia akan berhati-hati jangan sampai perbuatannya itu akan membuat akibat yang tidak baik terhadap dirinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam bagian mereka yang maghrur, yang lalai oleh berbagai kehidupan dunia ini, berbagai nikmat ini. Mudah-mudahan berbagai nikmat ini bisa kita syukuri. Berbagai nikmat ini mudah-mudahan malah semakin mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum